Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Prasetyo. Selamat datang di video kami. Di sini kami akan mengajak kalian mengenal lebih dekat mengenai konsep dasar yang biasa sering kita temui di dunia elektro, yaitu Kirchhoff Voltage Law atau biasa kita temui hukum Kirchhoff tegangan. Yuk terus ikuti video ini. Baik, kita masuk pada tahap pertama, di mana pada tahap ini kita menyusun rangkaian secara sederhana di atas kertas yang sebelumnya sudah kita simulasikan di software Proteus. Berikut adalah gambar simulasi yang sudah kita buat di software Proteus serta perhitungannya secara manual. Baiklah, di sini saya akan melakukan perhitungan dengan nilai data-data yang sudah didapat, yaitu tegangan pada baterai pertama adalah sebesar 8,25 volt DC. Kemudian tegangan pada baterai kedua adalah 8,34 volt DC. Kemudian lampu pertama senilai 1,3 ohm, lampu kedua nilai hambatan sama dengan 1,3 ohm, lampu ketiga nilai hambatan 1,4 ohm, dan lampu keempat dengan nilai hambatan 1,4 ohm. Langkah pertama untuk melakukan perhitungan adalah kita menentukan loop terlebih dahulu. Di sini terdapat dua loop. Pada loop pertama saya tentukan arah putarnya adalah ke arah sini untuk loop pertama. Kemudian untuk loop kedua arah putarannya adalah ke arah sini. Itu untuk loop kedua. Nah, sesuai hukum Kirchhoff, di mana tegangan yang mengalir pada loop tertutup bernilai 0, maka kita masukkan pada loop yang pertama, kita mendapatkan persamaan sebagai berikut: 4,4I1 tambah 1,4I2 sama dengan 8,25 volt untuk persamaan pertama. Dan untuk loop kedua mendapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, dari persamaan tersebut kita cari arus pada I1 dan I2, sehingga kita mendapatkan hasil untuk I1 adalah 1,236 ampere dan I2 adalah 2,361 ampere. Kemudian untuk I3-nya adalah penjumlahan dari I1 dan I2, yaitu senilai 3,597 ampere. Setelah kita sudah dapatkan nilai ampere di sini, maka kita akan menghitung tegangan pada tiap-tiap lampu. Untuk lampu yang pertama, tegangannya adalah sebesar 1,6068 volt DC. Kemudian untuk lampu yang kedua adalah sama 1,6068 volt DC karena nilai hambatannya di sini sama. Kemudian untuk pada lampu ketiga senilai 5,0358 volt DC. Tegangan pada lampu keempat adalah senilai 3,305 volt DC. Oke, kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu berkonsultasi pada Bu Lisa untuk memastikan perencanaan yang sudah kita buat serta perhitungan yang sudah kita buat sudah sesuai dan benar. Selanjutnya yaitu pembelian barang lewat toko online. Dan berikut adalah alat dan bahan yang kita butuhkan dalam perancangan dan penyusunan rangkaian. Langkah pertama yang kita lakukan untuk pembuatan maket ini yaitu adalah memotong papan MDF sesuai dengan yang kita butuhkan. Jika semua papan sudah terpotong dan sesuai dengan ukuran, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengeleman atau pemasangan papan. Nah, langkah selanjutnya itu pembuatan miniatur bangunan pada rangkaian loop. Nah, di sini kita bikin beberapa miniatur rumah dan juga beberapa hiasannya pada papannya. Hiasannya berupa bikin jalan, bikin pohon, tempel mobil, dan juga bikin rumput-rumputan. Nah, seperti inilah rancangan rangkaian hasil rangkaiannya. Proses selanjutnya yaitu
Pembuatan miniatur tiang listrik. Di sini kita menguatkan tiang menggunakan paku, dan di sini kita tiangnya menggunakan sumpit agar lebih mudah. Kemudian paku dipalu perlahan-lahan agar tidak pecah sumpitnya. Proses selanjutnya yaitu pengeleman agar tiang lebih kuat lagi pada saat dipasang. Kemudian di sini proses selanjutnya itu pemasangan tiang listrik, yang mana prosesnya itu kita awalnya menggunakan pisau, kemudian menggunakan kikir perlahan-lahan agar tidak pecah papan MDF-nya. Lalu dimasukkan tiang tersebut. Proses selanjutnya yaitu pensolderan kabel. Di sini kita sengaja dibanyakin agar kabelnya kuat, tidak gampang copot. Proses selanjutnya yaitu pensolderan komponen elektronika, yaitu saklar dan lampu pada rangkaian. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, I'm safe and sound, I'm safe and sound. Kali ini saya akan mengukur resistansi dari masing-masing lampu pada rangkaian ini. Yang pertama yaitu saya menghubungkan top merah dengan merah juga yang sesuai dengan kita mau ukur, yaitu resistansi. Untuk kabel hitamnya kita hubungkan yang COM. Setelah itu ubah selektor menjadi resistansi. Selanjutnya kita akan mengukur lampu yang pertama, yaitu lampu yang ini. Hasilnya 1,3 ohm. Baiklah, kita tulis pada rangkaiannya. Lanjut lampu keduanya. Satu 1,3 ohm juga. Setelah itu lampu ketiga. Satu 1,4 ohm. Lanjut lampu yang terakhir yaitu Satu 1,4 ohm. Baik, saya di sini akan mengukur resistansi lampu dengan menggunakan multimeter analog. Oke, baiklah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah hubungkan prob yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Kemudian kita putar ke arah ohm dengan saya memakai kali 1 soalnya ohmnya kecil. Kemudian saya adjustment
Oke. Kita mulai ke bangku pertama. Oke, terbaca 1,4. Terbaca 1,4. Nah, mulai ke lampu kedua. Terbaca 1,4. Kita mulai dengan lampu yang ketiga. Terbaca 1,4. 1,4. Lampu yang keempat. Terbaca 1,4. Jadi di sini saya akan mengukur tegangan pada baterai single volt menggunakan multimeter digital. Yang pertama saya lakukan adalah kabel merah sambungan ke sebelah kanan terminal utama dan yang hitam ke COM. Lalu diubah ke selektor ke volt DC. Lalu saya di sini akan mengukurnya. Di sini kabel merah bertemu dengan positif baterai dan yang hitam bertemu dengan negatif, yang menunjukkan hasilnya yaitu 9,04 volt DC. Dan baterai yang kedua di sini menghasilkan yaitu 9,00 yaitu 9 volt DC. Yang dimana di sini saya akan menghubungkan baterai pertama untuk loop pertama. Dan baterai yang kedua untuk loop yang kedua. Di sini saya akan ukur baterai kembali. Hasilnya 8,25. Dan baterai yang kedua yaitu 8,33. Saya akan mengukur selanjutnya tegangan pada lampu. Minus 0,9. Minus 0,9.
Oke, di sini kita akan lanjut untuk pengukuran tegangan pada rangkaian ini. Pertama, untuk kita akan mengukur menggunakan multimeter analog. Untuk langkah pertamanya adalah kita hubungkan prob merah pada terminal merah untuk mengukur tegangan. Itu ada di sini. Kemudian kita hubungkan prob hitam pada terminal hitam atau terminal COM. Di sini ada tanda minus. Kita hubungkan. Kemudian karena kita ingin mengukur tegangan DC, kita arahkan selektor ke tegangan DC. Di sini kita arahkan ke 12 pada skala 12. Selanjutnya kita adjustment untuk mengarah ke angka 0 agar perhitungannya sesuai. Nah, ini udah di 0, bisa dilihat. Baik, di sini kita akan mengukur tegangan pada tiap-tiap lampu, di mana cara mengukurnya adalah dihubungkan secara paralel. Dan untuk pembacaan pada multitester analog, yaitu angka skala dibagi angka maksimal dikalikan angka selektor yang kita pilih. Dan inilah data yang sudah kita dapat, dan hasil perhitungannya adalah sebagai berikut, menghasilkan tegangan 1,6 volt DC pada lampu. Baik, saya akan mulai mengecek ampere arus dengan menggunakan tang ampere. Nah, yang pertama kita select menuju ampere ke DC, kemudian kita select jadi 0. Nah, kemudian taruh di sini. Terbaca 0,28. Oke, kemudian di sini terbaca 0,24. Oke, di sini terbaca 0,34. Nah, kemudian di sebelah sini terbaca 0,23, 0,22. Nah, kemudian di sini terbaca 0,18. Jadi itulah perjalanan singkat kami dengan ukur tegangan Kirchhoff. Benar-benar membantu kami bagaimana sebuah tegangan bekerja dalam sebuah rangkaian tertutup. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.